Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bamba yang ada di sini, dan yang saya hormati pula pengasuh pondok pesantren Mathalib Suluk dan Mathalib An-Najah, yakni Al-Mukarram Abi dan Al-Mukarramah Umi. Terima kasih karena telah membimbing kita, dan semoga beliau dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Nah, terima kasih atas kalian juga karena telah mensupport kita sampai pada akhirnya kita bisa melakukan acara yang insya Allah penuh barokah ini. Duduknya saya di sini, saya ingin mempresentasikan yakni jama dan qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Jama itu berasal dari kata istilah jami'a yajma'u yang artinya mengumpulkan. Maksud mengumpulkan di sini itu mengumpulkan sholat. Jadi mengumpulkan 2 sholat dilakukan dalam satu waktu. Sholat yang boleh dijama itu ada 4. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Itu sholat yang boleh dijama. Kita boleh menjama dalam keadaan 5 hal. Yang pertama itu repot, yang kedua perjalanan jauh, bisa dekat tapi macet, yang ketiga hajatan, yang keempat orang sakit, yang kelima hujan. Hujannya itu kira-kira air hujan bisa membasahi pada pakaian sampai bagian bawah alas kaki. Nah, itu baru salat boleh dijama. Ada jama takdim, ada jama takhir. Jama takdim adalah jama yang dilakukan pada salat yang pertama. Jadi kita ngumpulin 2 salat, kita lakuin di salat yang pertama pada waktu yang pertama. Itu namanya jama takdim. Misalkan kita mau salat zuhur sama asar. Nah, yang kita lakuin itu salat zuhur dulu, baru kita ngelakuin salat asar. Di waktu salat asarnya kita nggak usah salat lagi karena kita sudah salat di waktu salat zuhur. Nah, itu yang dinamakan menjama. Nah, syarat-syarat jama takdim itu ada 4. Yang pertama, mendahulukan salat yang pertama. Jadi kita salat yang pertama baru salat yang kedua. Nah, yang kedua itu niat menjama di salat yang pertama. Kita niat menjama salat di waktu salat yang pertama ketika takbiratul ihram. Nah, pas takbiratul ihram begitu takbiratul ihram kita di dalam hati itu kita niat menjama beserta salat yang mau dijama. Nah, yang ketiga itu antara salat pertama dan yang kedua harus mualah. Maksudnya mualah itu berurutan, nggak bisa dipotong. Jadi tuh kayak mualah tuh begitu kita selesai salat yang pertama, kita langsung berdiri salat yang kedua. Nggak boleh kita kayak santai-santai dulu, berdoa dulu, ngopi dulu. Enggak, kita langsung nyelesain salat yang pertama baru kita berdoa. Nah, itu yang syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempatnya uzurnya itu masih berlangsung. Jadi kita
sholat menjama itu masih dalam keadaan uzur. Nah, yang kedua itu jamak takhir. Jamak takhir itu jama yang dilakukan di akhir waktu sholat. Jadi kita ngelakuin sholat jamak takhir itu ketika sholatnya di waktu yang terakhir. Misalkan kita mau menjamak takhir sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, kita ngelakuin sholat jamanya itu di waktu isya. Syaratnya itu ada 2. Yang pertama itu niat menjama pada sholat yang pertama. Jadi tuh ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan uzur, kita tuh niat di sholat yang pertama. Yang kedua itu uzurnya masih berlangsung. Jadi yang kayak sholat jamak takdim, uzurnya masih berlangsung. Jadi kita tuh niat sholat di waktu sholat maghrib, habis itu kita sholat jamaknya itu di waktu sholat isya. Jadi di sholat maghribnya itu kita nggak sholat, tapi kita niat. Nah, kita sholatnya itu di waktu isya. Nah, itu yang dinamakan jamak takhir. Ada pula qashar. Qashar itu memotong atau meringkas sholat yang jumlah rakaatnya itu ada 4. Jadi sholat yang boleh diqashar itu hanya sholat yang rakaatnya itu 4. Rakaat yang ada 4 itu ada isya, zuhur sama asar. Maghrib gak boleh diqashar, subuh juga gak boleh diqashar. Kalau subuh diqashar kan motong 2 rakaat sholat di rakaat yang di sholat yang rakaatnya 4. Jadi kalau misalkan subuh diqashar kan nanti kita nggak sholat. Terus kalau misalkan maghribnya dipotong jadi kita 1 rakaat. Nah, jadi yang boleh diqashar itu hanya sholat zuhur sama asar dan isya. Orang yang boleh mengqashar sholatnya itu hanya seorang musafir atau orang yang sedang dalam keadaan berpergian jauh. Syaratnya itu ada 2. Yang pertama itu berpergiannya itu bukan karena untuk maksiat. Jadi kita tuh kalau misalkan ingin berpergian tuh kan pasti ada tujuannya. Entah itu hukumnya sunnah, mubah, atau makruh. Nah, ketika kita berperjalanannya jauh tapi maksiat, nah sholatnya itu gak boleh diqashar. Yang boleh itu seperti yang wajib seperti bayar hutang, yang sunnah seperti silaturahmi, dan selainnya. Yang kedua itu jarak tempuhnya itu 16 farsah. 16 farsah itu 48 mil. Nah, 1 milnya itu 4.000 langkah kaki. Nah, yang 1 farsahnya itu 3 mil. Jadi, kalau kita hitung-hitung dalam kilometernya itu ada 88 kilometer. Nah, itu yang syarat dari sholat qashar. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.